Sharing Humas. Kali ini tema podcast kita yaitu mengenal dunia public relation. Kita akan membahas dunia public relation, apa biasa disebut PR. Jadi mengenai apa itu PR, bagaimana peran dan fungsinya, sampai contoh-contoh kegiatan PR. Semuanya akan kita bahas di podcast si Mas ini. Sebelum dimulai, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Yasmin Alfi Dan saya Dinda Febrianti yang akan menemani kalian dengan tanya-tanya seputar humas atau public relation. Hari ini kami ditemani oleh mahasiswa dari Universitas Bayangkara Surabaya dengan konsentrasi humas. Boleh dong Kak perkenalan singkatnya? Terima kasih. Halo, saya Heli Dasari. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi humas semester 7 di Universitas Bayangkara. Saya Aisyah Zahra Sasabilan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, konsentrasi humas juga, semester 7 di Universitas Bayangkara. Senang sekali diundang di podcast ini. Selamat datang Kak Sasha dan Kak Heni. Pasti banyak pengalaman menarik yang bisa dibagikan. Bisa cerita sedikit dong, apa kesan pertama saat masuk kuliah jurusan Ilmu Komunikasi ini? Kalau aku sih kesan dan pengalamanku masuk di jurusan Ilmu Komunikasi, aku tuh banyak belajar mengenai public relation, terus banyak belajar mengenai public speaking yang baik, terus jadi makin pede dengan cara bicaraku di depan publik. Sama sih aku juga gitu. Jadi bisa lebih tahu ternyata public speaking itu ada loh teknik-tekniknya untuk berbicara di depan umum. Oh gitu ya. Terus untuk mata kuliah favorit kalian itu apa sih? Dan alasan kalian memilih itu sebagai mata kuliah favorit kalian itu apa? Kalau aku sih etika profesi ya, soalnya waktu itu aku berkesempatan langsung untuk praktek table manner. Jadi waktu itu kita diajarin untuk makan yang benar, minum yang benar. Itu seru sih. Oh jadi gitu ya Kak ya. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan topik yang menarik nih seputar public relation atau yang biasa kita kenal dengan humas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, menurut kalian apa sih humas atau public relation itu? Mungkin dimulai dari Kak Hedi dulu ya. Public relation itu proses mengelola komunikasi antara organisasi dan publiknya. Untuk menciptakan hubungan yang positif, PR bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun reputasi positif organisasinya. Peran utamanya itu sendiri membangun citra, mengelola reputasi, dan menjaga hubungan baik antara stakeholder, baik internal maupun eksternal. Jadi PR itu bukan hanya soal promosi aja ya, tapi lebih kepada bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder. Betul sekali. Jadi PR itu tentang membangun kepercayaan seperti yang tadi Kak Heni jelasin, itu tentang membangun dan mempertahankan citra di sebuah organisasi atau perusahaan. Berikutnya kita bahas tentang stakeholder tadi yang sempat disebutin sama kakak-kakak ya. Komunikasi internal dan eksternal dalam PR, apa sih perbedaan utama di antara keduanya? Kalau menurut saya sih yang komunikasi internal ya, itu komunikasi yang ditujukan untuk karyawan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Kalau yang eksternal itu fokusnya tuh ke audiens yang ada di luar organisasi, kayak pelanggan, investor, atau media. Bisa nggak sih kasih contoh masing-masing dari itu tadi? Jadi untuk komunikasi internal, contohnya ada news. Jadi untuk komunikasi internal itu contohnya adalah newsletter perusahaan atau meeting internal. Sementara itu komunikasi eksternal bisa berupa siaran pers atau peluncuran kampanye di media sosial. Jadi keduanya penting ya untuk menjaga keseimbangan komunikasi baik di dalam dan luar organisasi atau perusahaan ya. Bener banget sih Kak, karena jika salah satu diadain tuh reputasi organisasi itu bisa terdampak. Public relation sering diandalkan dalam situasi krisis. Nah, bagaimana sih caranya public relation dalam menangani krisis komunikasi organisasi itu? Bagaimana caranya PR menangani krisis komunikasi? Oke, langkah pertama untuk menanganinya itu menurut saya mengidentifikasi masalah dan memahami dampaknya. Setelah itu PR harus segera menyusun rencana komunikasi yang efektif, jujur, dan transparan. Contohnya itu ini loh, kalian tahu nggak yang kasusnya Maskapai Indonesia yang mengalami keterlambatan massal itu udah di beberapa tahun lalu sih.
itu kan akhirnya mereka mengeluarkan statement permintaan maaf, terus menjelaskan kronologinya, terus akhirnya mereka memberikan kompensasi ke pelanggan-pelanggannya. Jadi kecepatan dan transparansi adalah kunci ya? Iya, benar. Jadi kayak jangan sampai nutup-nutupin fakta itu, karena itu bisa kayak memperburuk keadaan dan situasi. Menurut kalian ada nggak sih contoh isu kontroversial yang ditangani PR Indonesia yang menarik dan harus dijadikan contoh nggak? Apa aja perusahaannya? Mungkin ada perusahaan A, B, C. Tentunya sih pasti ada ya. Salah satunya itu perusahaan Gojek menghadapi kontroversi terkait dengan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu karyawannya. Isu ini tuh menarik perhatian publik karena melibatkan salah satu perusahaan terbesar di sektor teknologi dan transportasi di Indonesia. Ya, terus kalau untuk tindakannya itu setahu aku tim PR dari Gojek itu langsung merespon dengan serius, yaitu merilis pernyataan publik yang menunjukkan itu perusahaan berkomitmen pada kebijakan zero tolerance terhadap pelecehan seksual. Terus mereka itu memperkenalkan program pelatihan buat karyawan sama mitra pengemudinya itu untuk mencegah kejadian yang sama. Jadi PR itu harus cepat tanggap dan tetap menunjukkan itikat baik ya. Jadi jika tidak melakukan itu, apakah citra perusahaan dapat menurun? Nah, betul sekali. Bagaimana teknologi komunikasi dapat mengaruhi cara kerja PR saat ini, terutama dalam mengelola media digital? Menurut saya teknologi, apalagi media digital gitu ya, itu tuh mengubah cara pandang public relation menjangkau audiens. Apalagi sekarang itu media sosial itu jadi alat utama untuk komunikasi nggak sih? Nah, selain itu, tools seperti Google Analytics membantu public relation menganalisis keberhasilan kampanye secara real time. Tapi teknologi juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax yang bisa memperburuk citra jika tidak ditangani dengan benar. Iya. Jadi PR itu harus selalu tanggap dalam isu-isu yang beredar di media sosial ya? Iya benar. Soalnya sekarang tuh media sosial tuh bergerak sangat cepat. Kalau dikit aja langsung buat mengatasi isu itu bisa citranya langsung. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih menurut kalian perusahaan atau organisasi yang melakukan kampanye PR yang sukses? Contohnya aku pakai perusahaan Gojek lagi ya, karena Gojek itu mengeluarkan kampanye mengenai Go Green. Tujuannya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan pengurangan polusi di kota-kota besar. Oh iya, aku tahu yang meluncurkan kampanye Go Green untuk mempromosikan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan nggak sih? Benar. Yang sepeda listrik, terus juga yang berbahan bakar gas. Kampanye ini kalau nggak salah juga berhasil nggak sih buat ningkatin citra perusahaan sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, terus juga berkontribusi pada pengurangan polusi kota. Nah, betul sekali. Itu ada hasilnya loh. Oh iya? Iya. Kampanye ini mendapat respon positif dari masyarakat dan membantu Gojek meningkatkan posisi sebagai pemimpin di sektor perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Jadi dengan kampanye tersebut nama Gojek juga semakin dikenal oleh masyarakat luas ya. Iya benar banget. Dengan kampanye ini tuh citra Gojek itu bisa semakin meningkat. Wah, nggak terasa ya kita sudah berada di akhir sesi kali ini. Terima kasih untuk Kak Sasa dan Kak Heni atas wawasan yang luar biasa terkait dunia public relation, mulai dari definisi, peran, hingga contoh nyata yang dapat membuka wawasan kita semua. Terima kasih juga. Aku juga terima kasih sama kalian sendiri, Kak Nadia. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu di sharing kali ini. Iya, senang banget bisa berbagi sama kalian, terus sharing-sharing juga. Seru sekali. Buat sahabat pendengar Sinas, jangan lupa subscribe, komen, dan like channel kita dan bagikan episode ini dan nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, Mas. Sharing